Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Hardiana, NIM J1B12017. Baiklah, di sini saya ingin mengumpulkan tugas akhir semester mata kuliah termodinamika pindah panas dengan dosen pengampu Tika Restianingsih, SSI MSc. Baik, di sini adalah tugasnya membahas sebuah soal pada pembahasan tentang bab 1 atau bab 2. Baik, di sini saya mengambil pembahasan di bab 1. Pada bab 1 ini ada beberapa pembahasan, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang ingin saya bahas adalah terkait materi konduksi. Baik, sebelum memasuki ke pembahasan soal, kita sedikit penghantar terkait konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contoh, saya berikan contoh. Di sini, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda tersebut dipanaskan. Misalnya, kita memegang kembang api yang sedang dibakar. Nah, jika kita memegang kembang api yang sedang dibakar, maka otomatis ujung dari besi lainnya itu akan terasa hangat karena panas yang dihantarkan akan mengalir ke sisi ujung daripada besi tersebut. Lanjut, rumus dari konduksi di sini saya ambil berhubung ini adalah rumus yang akan saya pakai di dalam soal nanti, yaitu H sama dengan K dikali A dikali delta T per D. Keterangan H adalah jumlah kalori yang berpindah, K adalah koefisien termal, A adalah luas alas, delta T adalah suhu atau suhu T2 dikurang T1, D adalah merupakan diameter. Baik, sebelum memasuki soal, untuk rumus ini sebenarnya relatif ya teman-teman, menyesuaikan dengan permintaan soal. Berhubung untuk di dalam soal itu diketahuinya adalah berupa diameter, berarti di sini alas berbentuk lingkaran. Nah, ada juga beberapa soal yang mencantumkan diketahuinya itu di dalam soal mencantumkan panjang dan lebar. Nah, di situ berarti otomatis alasnya berupa persegi panjang. Karena untuk mencari luas alas, itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Sedangkan untuk soal yang diminta di sini, ini diketahui diameter, maka untuk mencari luas alasnya adalah Pi dikali R kuadrat. Oke, kita masuk ke pembahasan soal, yaitu saya mengambil satu soal pada bab pertama, nomor 1.6. Soalnya, fluks panas melalui plak kayu setebal 50 mm yang suhu permukaan dalamnya 40 derajat dan luarnya 20 derajat. Masing-masing telah ditentukan menjadi 40 watt per meter. Apa konduktivitas termal kayu? Nah, yang diketahui ialah ketebalan atau D, diameter. Ketebalan atau D di sini keterangannya 50 mm. Tahu ketebalannya. Maka satuannya jika diubah ke dalam meter, maka mendapat 0,05. T2, T1, 40 derajat, 20 derajat, koefisien termalnya sebesar 40 W per M. Yang ditanya, konduktivitas termal kayu. Kita memasuki ke pembahasan, maka rumusnya sama seperti yang saya jelaskan di atas tadi. H sama dengan K dikali A dikali delta T per D. Maka di sini, sebelum kita masuk ke rumus, karena di sini di dalam soal belum diketahui luas alasnya, maka kita cari terlebih dahulu dengan luas alas, mencari luas alas dengan rumus lingkaran, yaitu rumusnya Pi dikali R kuadrat. Pi ialah 3,14. R kuadrat di sini, kita kembali,
Di sini diketahui D sama dengan 50 mm atau satuan diameter 0,05. Sedangkan untuk masuk ke rumus luas alas, maka yang diminta rumus yaitu R atau jari-jari. R di sini ialah setengah daripada diameter. Maka kita dapat nilai 0,025 atau setengah dari nilai 0,05. Jadi 3,14 dikali 0,025 pangkat 2, maka ini hasilnya, dan diperoleh nilai sebesar 0,001965 meter kuadrat. Setelah kita mendapatkan luas alas, maka selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus, yaitu H sama dengan K dikali A dikali delta T per D, yaitu K-nya adalah 40, luas alasnya sebesar 0,019625, delta T yaitu suhu keduanya 40 derajat dikurang dengan suhu pertama 20 derajat dibagi dengan ketebalan 0,05. Maka hasilnya 1,57 dibagi dengan 0,05, hasilnya adalah 31,4 watt per meter. Maka inilah konduktivitas termal kayu daripada soal yang diminta. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya. Saya Suci Hardiana, pamit undur diri. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Di sini saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.